Ketemu lagi teman-teman di Dwija Panjapas Channel. Bagaimana keadaan Anda hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Masih dalam kondisi tetap di rumah aja, berkreasi dari rumah. Kali ini saya mau berbagi tips bagaimana cara mengatasi pecahnya batok bibit bonsai kelapa. Seperti punya saya ini contohnya. Batoknya mengalami retak, padahal akarnya sudah mulai tumbuh, tunas sudah mulai tumbuh. Kasihan, bibit sudah mulai tumbuh bagus, takutnya nanti retaknya tambah lebar, jadi mati dalam perjalanan. Bagaimana saya mensiasatinya? Ikuti terus video saya ini. Jadi teman-teman, ada beberapa faktor yang menyebabkan batok bibit bonsai kita itu menjadi retak. Yang pertama bisa disebabkan karena adanya kecelakaan, baik itu berupa jatuh ataupun ditimpa sesuatu. Terus faktor yang lain adalah adanya perbedaan suhu antara di dalam batok kelapa itu sendiri dengan lingkungan luar. Jadi perbedaannya yang di luar lebih panas atau lebih tinggi, jadi batoknya rentan pecah. Di samping itu karena di dalamnya masih terdapat daging buahnya. Jadi suhu yang ada di dalam dengan di luar itu berbeda, itu yang menyebabkan. Bisa terjadi karena dijemur atau kebanyakan mendapat sinar matahari secara langsung. Jadi langkah yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah seperti ini adalah memberikan lapisan pelindung di bagian batok itu sendiri dengan cara memvernis atau politur, atau bahkan bisa dengan mengecat. Jadi sama seperti yang sudah saya bikin video yang terdahulu. Jadi kita bersihkan dulu lapisan batok ini dengan mengamplas secara merata agar halus, supaya nantinya vernis cat yang kita aplikasikan dapat menempel dengan bagus. Kebetulan lapisan yang saya pilih adalah dengan memvernis menggunakan lasur. Aplikasikan vernis itu di semua lapisan seluruh permukaan batok kelapa bagian luar tanpa terkecuali, juga pada bagian yang retak ya. Jadi inilah lapisan pelindung agar retaknya tidak melebar. Pastikan melakukannya ini dengan hati-hati teman-teman, karena vernis ini dasarnya minyak. Jadi jangan sampai terkena akar muda dan tunas mudanya, takutnya nanti membuat rusak dia, jadi tidak jadi tumbuh. Untuk jenis vernis itu sendiri ada dua jenis, yang berbahan minyak dan berbahan dasar air. Jadi tergantung selera kita dari jenis apa yang kita pilih sebagai pelindungnya. Jadi sekali lagi itu masalah selera, warnanya juga tergantung selera.
Aplikasikan secara merata teman-teman agar perlindungan lebih maksimal. Bisa dilakukan beberapa kali untuk meyakinkan bahwa semua permukaan tertutup lapisan pernis. Setelah lapisan kering, kita gunakan sabut kelapa yang dipelintir kecil untuk menutupi lubang ya. Kalau lubangnya besar, kita tambahkan lem super glue atau lem kayu untuk merekatkan. Dan kebetulan yang punya saya ini retakannya kecil, jadi cukup pakai polis saja dengan lasur karena dia sudah lengket. Langkah ini bisa dilakukan sebelum proses pemvernisan ataupun sesudah. Untuk retakan yang agak besar yang kemungkinan parah, saya sarankan dilakukan di awal ya, karena antisipasi dan meyakinkan batok itu merekat satu sama lain dengan sempurna. Setelah kira-kira retakannya tertutup dengan bagus, kita lakukan lagi proses pemolisan. Jadi punya saya cukup langsung dipolis tanpa dilem karena ini retakannya sangat kecil. Setelah lapisan yang tadi kering, kita oleskan lagi lapisan polis lasur sekali lagi. Jadi memastikan batoknya tertutup lapisan dengan sempurna, terutama yang retak tadi. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi ini sesudah diproses. Untuk sementara waktu disarankan jangan ditaruh di tempat yang panas atau di bawah terik matahari secara langsung. Demikianlah tips saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.